Selamat datang. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu contoh tindak pidana khusus melalui analisis kasus aktual tahun 2025. Tindak pidana khusus adalah jenis kejahatan di luar KUHP seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan kekerasan terhadap anak. Pada video ini, kita akan fokus pada sebuah peristiwa yang sangat memilukan yang terjadi pada tahun 2025. Pada Rabu dini hari, 5 Maret 2025, sekitar pukul 1.30, terjadi peristiwa di lingkungan sebuah pesantren di Kabupaten Bandung. Pada saat itu, seorang santri perempuan berinisial FF ditemukan dalam kondisi terluka. Berdasarkan informasi awal, luka tersebut diduga disebabkan oleh seorang santri laki-laki berusia 14 tahun berinisial A yang mencoba untuk melecehkan dan melukai FF. Mengetahui kondisi tersebut, terdakwa yang merupakan pengurus pesantren segera menolong korban perempuan dan membawanya menggunakan mobil untuk mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, terdakwa melihat A yang merupakan korban anak berjalan di tepi jalan. Terdakwa menghentikan mobil dan mengejar korban anak. Di situ terjadi konfrontasi antara terdakwa dan korban anak. Pada peristiwa tersebut, korban anak sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah cutter. Terdakwa kemudian menggunakan senjata tajam berupa golok yang dibawanya dan melakukan pembacokan terhadap korban anak. Setelah kejadian tersebut, korban anak dibawa ke Rumah Sakit Majalaya untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan visum et repertum, korban anak dinyatakan meninggal dunia akibat luka benda tajam. Setelah kejadian tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan diri kepada pihak kepolisian di Polsek Ibun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari kasus ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting mengenai arah perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini. Pelajaran utama yang dapat dipetik adalah bahwa perlindungan terhadap anak merupakan prioritas utama dalam hukum pidana modern. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara maksimal, bahkan ketika anak tersebut diduga melakukan perbuatan pidana. Negara tidak membenarkan segala bentuk kekerasan terhadap anak di luar mekanisme hukum yang sah. Kasus ini juga menunjukkan bahwa asas lex specialis derogat lege generali tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur pembunuhan dalam KUHP, hakim memilih menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak karena aturan tersebut secara khusus mengatur kekerasan terhadap anak. Hal ini mencerminkan ketelitian hukum kontemporer dalam memilih norma yang paling tepat dan relevan. Selanjutnya, kasus ini memberikan pelajaran bahwa pembelaan terpaksa atau nudwer tidak dapat digunakan secara sembarangan. Hukum pidana modern menuntut adanya proporsionalitas dan keadaan yang benar-benar mendesak. Ketika seorang membawa senjata dan secara aktif mengejar pihak lain, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri. Ini menunjukkan bahwa hukum kontemporer berupaya membatasi penggunaan kekerasan oleh individu. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan bagi perkembangan hukum saat ini. Di tengah meningkatnya konflik sosial dan reaksi emosional masyarakat, hukum berperan sebagai alat pengendali agar keadilan tidak ditegakkan melalui kekerasan. Dengan menempatkan perlindungan anak, kepastian hukum, dan pembatasan kekerasan sebagai prinsip utama, hukum pidana kontemporer berfungsi tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi dan mendidik masyarakat. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum berkembang mengikuti nilai kemanusiaan dan keadilan, serta memberikan arah yang jelas bagi penegakan hukum di masa depan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya.